Wa min bainil anajil. Nah, ini malam ini kita lagi menceritakan tentang bagaimana kematian Nabi Isa dan disalibnya Nabi Isa menurut versi Al-Quran dan versi Injil Barnaba. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yassin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga persahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua pembahasan Kiai Biasakur, di mana dia membahas tentang kematian Isa atau Yesus yang menurut dia itu sama. Dia membahas dari versi Al-Quran dan juga versi Injil Barnabas, di mana di dalam pembahasannya dia mengatakan bahwa memang benar bahwa Yesus atau Isa itu diserupakan. Dan kita akan menonton videonya yang berikut ini. Wa min bainil anajil. Nah, ini malam ini kita lagi menceritakan tentang bagaimana kematian Nabi Isa dan disalibnya Nabi Isa menurut versi Al-Quran dan versi Injil Barnaba. Ya, kita bacakan apa adanya di sini. Wa min bainil anajil allati kutibat fi fatrati kitabatil anajil al-katsira. Di antara kitab-kitab Injil yang ditulis, di antara kitab-kitab Injil yang banyak yang lainnya, yaitu Injil Barnaba. Wa huwa yukhalifu al-anajil al-arba'ah. Injil Barnaba ini berbeda dengan 4 Injil yang lain yang diakui oleh umat Kristiani. Perlu dicatat bahwa Injil Barnaba ini tidak diakui oleh umat Kristiani, tapi kitabnya ada. Saya juga pernah baca juga. Ya, al-mu'tamadah yang diterima fi qissati al-qatl was-salb fayaqul, dalam mengisahkan terbunuhnya dan disalibnya Nabi Isa sebagai berikut. Walamma danat al-junudu ma'a Yahuda, ketika tentara-tentara itu semakin mendekat kepada Yahuda, minal mahalli alladzi kana fihi Yesu, di satu tempat di mana Yesu terdapat di situ. Sami'a Yesu dunu wajam min ghafirin. Yesu mendengar ya, tentara yang sangat banyak sekali mendekat kepadanya. Falidzalika insahaba ilal bait khaifan. Akhirnya dia mundur, ya, menarik diri, ya, pindah ke suatu rumah karena dia ada kekhawatiran, ketakutan, pindah dari tempat itu. Wa kana al-ahada asyara niyaman, dan 10 sahabat murid-muridnya itu sedang dalam keadaan tidur. Falamma ra'a al-khatar ala abdihi, ketika terlihat ada bahaya yang mengancam hambanya itu, amar Jibril wa Mikhail wa Rafail wa Uriel. Jibril, Mikail, Rafail, Uriel memerintahkan, ya, sufara'ahu, kepada duta-duta besarnya, pada utusan-utusannya, ayyakhudhu Yasu'a, untuk menjemput Yesu, minal alami, dari alam dunia ini, suruh dijemput. Faja'al malaikatu al-athhar, maka datanglah malaikat-malaikat yang suci ini. Ini terjemahan dari kitab Injil Barnaba, diterjemahkan oleh siapa namanya, Sayyid Qutb. Kitab fi tilalil Quran ini seperti ini terjemahannya. Faja'al malaikatul atharu wa akhadhu Yasu'a minan nafidati al-musyrifati 'alal janub. Mereka, para malaikat yang suci itu, mengambil Yesus lewat jendela yang menghadap ke selatan dari kamar mereka itu. Fahamaluhu,
mereka bawa dia, wa wada'uhu, dan mereka letakkan dia fis sama'i tsalits, di langit ketiga. Fi sahbatil malaikati allati tusabbihu ilal abad, disertai atau ditemani oleh para malaikat yang selamanya selalu bertasbih. Wa dakhala Yahuda masuk bi'unfin ilal ghurfati. Yahuda yang tadinya melarikan diri ke rumah, dia datang lagi masuk dengan keras ke kamar mereka pada tidur. Allati as'ada minha Yasu, di mana dari kamar itu Yasu diangkat oleh para malaikat. Wa kana talamidu kulluhum, semua murid-muridnya itu niyaman, dalam keadaan tidur. Fa'atallahu al-ajiba bi amrin ajib. Allah mendatangkan keajaiban di atas keajaiban, keajaiban yang luar biasa. Fataghayyaru Yahuda fin nutqi, suaranya berubah Yahudanya, ya, beda suaranya itu. Wa fil wajhi, dan wajahnya juga berubah, ya. Fasara syabihan biyaso, akhirnya mukanya itu serupa dengan wajah Yaso, ya, Nabi Isa maksudnya. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan apa yang telah dia sampaikan, bahwa Isa atau Yesus itu memang diserupakan, sedangkan Yesus yang asli itu sudah diangkat oleh malaikat. Tetapi kita akan melihat dari versi Alkitab, apakah benar Yesus sudah diangkat atau diserupakan. Jadi sebenarnya kalau menurut Injil Sinoptik itu membahas atau mengatakan bahwa Yesus itu benar-benar mati. Bahkan Yesus sendiri mengakui bahwa dia akan mati. Kalau misalnya tiba-tiba dia diserupakan, maka kita bisa klaim bahwa Yesus itu bohong, karena dia sudah mengatakan bahwa anak manusia diserahkan, dibunuh, dan bangkit pada hari yang ketiga. Bagaimana mungkin kemudian nanti dia diserupakan dengan orang lain? Apakah dia tidak tahu bahwa dia akan diserupakan? Kalau dia tahu dia diserupakan, maka dia tidak akan ngomong atau menubuatkan kematiannya. Bisa kita lihat pengakuan Yesus sendiri ya, di dalam Matius 17 ayat 22 sampai 23. Di situ dikatakan, pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan anak manusia. Ini perkataan Yesus. Dan mereka akan membunuh dia. Siapa yang dibunuh? Yesus. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Jadi ini jelas dalam Matius 17 ayat 22 sampai 23, Yesus mengaku, menubuatkan bahwa anak manusia itu diserahkan, dia itu dibunuh dan mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Bagaimana mungkin kemudian nanti yang terjadi malah diserupakan? Dan itu tidak mungkin terjadi, dan Tuhan Yesus tidak pernah mungkin bohong. Nah teman-teman, dan selain itu juga Allah pernah menubuatkan kepada para nabi di dalam kitab Yesaya, juga sudah dikatakan di situ, sudah dinubuatkan di situ bahwa dia mati, dia akan menanggung penderitaan kita, dia akan menanggung kesakitan kita. Banyak orang yang mengira dia dikutuk, padahal itu karena pemberontakan kita. Jadi kalau Allah sudah menubuatkan, sudah menyampaikan, sudah pernah memberitahukan kepada para nabi sebelumnya bahwa dia, Yesus yang akan datang itu menanggung penderitaan kita, maka tidak mungkin Allah berbohong, dan itu harus terjadi nubuatan itu, bahwa Yesus mati karena pemberontakan kita. Jadi itu yang terjadi, dan itu yang kita pahami bahwa tidak mungkin, sangat-sangat tidak mungkin bahwa Yesus itu diserupakan, karena saksi-saksi mata sudah menuliskan apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan dengan mata mereka, dan itulah yang tertulis di dalam Injil Sinoptik. Jadi para murid menuliskan apa yang disaksikan oleh mata mereka itu sendiri. Jadi demikian yang saya tanggapin terkait kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, teman-teman ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.